dalam putusannya, Saudara, MK mengubah syarat putusan Pilkada, Pilgub, dan Wali Kota. Untuk pemilihan gubernur, DPT 2 juta kurang minimal 10% suara sah. Untuk DPT 2-6 juta dengan 8,5% suara sah. Kemudian untuk DPT 6-12 juta sebesar 7,5% suara sah. Dan juga DPT lebih dari 12 juta yakni di 6,5% suara sah. Sementara syarat ambang batas calon kepala daerah, bupati, wali kota untuk DPT 250.000 kurang 10% suara sah, DPT 250 sampai 500.000 yakni di 8,5% suara sah, DPT 500.000 hingga 1 juta yakni di 7,5% suara sah, hingga DPT lebih dari 1 juta di 6,5% suara sah. Ini, Juno, lagi-lagi yang akan dibahas dalam rapat hari ini. Seperti apa mekanisme dan juga DPT-DPT-nya? Seperti apa sebenarnya hasil putusan kemarin sehingga adanya angka-angka tersebut dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Lagi-lagi saya sampaikan kita akan menunggu bagaimana perkembangan yang akan digodok di dalam terkait dengan RUU Pilkada. Apakah ini benar akan mengakomodir, mengharmonisasikan putusan MK ataupun sebaliknya? Kita akan lihat dan tunggu dan kita akan informasikan selengkapnya untuk Anda. Juno, sementara kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Nanda Aprilia dari Gedung DPR RI, Jakarta. Lalu kita akan membahas dampak dari putusan MK. Kita terhubung dengan pengajar pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini. Selamat siang, Mbak Titi, sehat selalu? Selamat siang, Mas Juno. Alhamdulillah sehat ya. Juga untuk kita semua. Baik, Mbak Titi, ini sebelum kita membahas terkait dengan putusan MK yang final dan mengikat, ini ada upaya juga di DPR terkait dengan revisi Undang-Undang Pilkada. Bagaimana Anda melihat proses di DPR ini, dan tadi juga kita akan membahas terkait dengan apakah ini mengharmonisasi atas putusan MK atau sebaliknya? Iya, jadi kalau kita ikuti perjalanan RUU Pilkada ini merupakan agenda lama DPR yang sudah dimulai sejak 2023. Di mana pada bulan November 2023 itu disahkan RUU Pilkada ini sebagai RUU inisiatif DPR. Pada waktu itu tujuannya adalah hendak memajukan Pilkada yang semula di bulan November 2024 menjadi ke bulan September 2024. Kenapa ingin dimajukan? Ada banyak faktor, antara lain yang kalau kami bisa baca pada waktu itu, karena anggota DPR hasil pemilu 2024, kalau pilkadanya di bulan September 2024, maka dia kalaupun kalah tetap bisa dilantik sebagai anggota DPR pada 1 Oktober 2024. Karena mengapa? Karena ada persyaratan di Undang-Undang Pilkada bahwa anggota DPR itu harus mengundurkan diri kalau dia maju di pilkada. Jadi kalau pilkadanya September, dia kalah sekalipun kursinya tidak akan lepas yang dia dapat di 2024 karena dia baru dilantik 1 Oktober begitu. Tapi kan kemudian ada putusan Mahkamah Konstitusi, putusan nomor 12 garis miring PUU strip 22 Romawi garis miring 2024 dan putusan nomor 27 tahun 2024 yang dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi mengatakan pilkada tidak boleh diubah jadwal keserentakannya selain dari yang sudah diatur dalam pasal 201 Undang-Undang Pilkada, yaitu di bulan November 2024. Nah, dua putusan MK itu melandaikan perubahan atau revisi terbatas Undang-Undang Pilkada ini. Makanya kan kemudian di bulan November 2023 dia menjadi RUU inisiatif yang disahkan di paripurna, tapi kehilangan gregetnya begitu ya, karena pilkada harus jalan tetap di November 2024 dan KPU pun sudah menerbitkan peraturan KPU nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pilkada serentak 2024. Nah, kalaupun kemudian RUU ini misalnya bergulir terus, hari ini ada pembahasan di Balik, pertanyaan mendasarnya apa materi yang akan dilanjutkan pembahasannya. Kalau kita baca naskah yang disahkan pada saat paripurna sebagai RUU inisiatif ya, jadi baru inisiatif, belum pembahasan bersama, pada waktu itu antara lain ingin mensinkronkan beberapa nomenklatur dan pengaturan terkait persyaratan calon yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Misalnya soal peristilahan Panwas pemilihan menjadi Bawaslu kalau tingkatnya adalah pengawas yang permanen, karena ada putusan MK nomor 48 tahun 2019 yang mengatur soal itu. Kemudian juga soal persyaratan mantan terpidana yang maju pilkada serta merespon putusan nomor 85 tahun 2022 di mana penyelesaian perselisihan hasil pilkada itu diselesaikan tetap oleh Mahkamah Konstitusi
bukan oleh Badan Peradilan Khusus, karena tidak lagi ada perbedaan antara rezim pilkada dan pemilu. Jadi dalam konteks itu kalau menyelaraskan dengan putusan MK, betul-betul menyelaraskan, dia tentu relevan begitu ya, tapi pertanyaannya waktunya cukup atau tidak. Karena membuat undang-undang itu bukan hanya soal maunya DPR dan pemerintah, tapi juga wajib ada partisipasi masyarakat yang bermakna. Nah, memang sekarang ada 2 dan beberapa putusan MK lain Ya, yang berkaitan dengan pengujian undang-undang pilkada. Contoh soal syarat usia ya, ya. penentuannya kapan, lalu kemudian threshold atau ambang batas untuk mencalonkan terkait perolehan suara minimal, dan juga soal kebolehan kampanye di kampus. Jadi kalau pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR ingin melanjutkan, maka tidak boleh dan tidak lain bukan tidak lain dan tidak bukan begitu ya, itu harus 100% mengakomodir putusan MK. Tidak ada agenda untuk kemudian menyimpangi apalagi mengurangi dan mendistorsi isi putusan MK. Lagi pula kalau kita bicara putusan MK, sebenarnya dengan tindak lanjut melalui peraturan KPU saja itu sudah cukup, mengingat waktunya yang sudah semakin mepet. Jadi kalau kemudian ada upaya-upaya misalnya melakukan perubahan, melanjutkan perubahan dengan memberi tafsir atau interpretasi yang tidak sejalan dengan putusan MK, maka itu akan menjadi sumber kekacauan dan turbulensi baru bagi penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 yang akan sangat merugikan dan destruktif ya terhadap segala proses yang kita Ya. sudah lalui, Mas Juno. Ya, tapi begini Mbak, apakah ini ada potensi untuk menggagalkan dari putusan MK karena kita ketahui bahwa misalnya DPR berpendapat bahwa ini adalah open legal policy dan akhirnya ada sesuatu syarat-syarat tadi putusan MK terkait dengan ambang batas ataupun juga syarat usia. Seperti itu ada upaya-upaya seperti itu Mbak Titi? Ya, selentingannya ada, tapi kan selentingan itu akan terkonfirmasi dari proses hari ini yang berlangsung. Jadi harapan kita adalah jangan sampai kemudian selentingan itu menjadi nyata. Sebab tidak ada saya kira pandangan publik ya, ada tidak pandangan masyarakat yang menyatakan bahwa putusan MK ini tidak pro demokrasi. Ini aura dan suasananya berbeda sekali dengan contoh putusan 90. Hampir semua liputan, catatan, komentar itu positif. Karena seolah-olah publik itu mendapatkan harapan baru, keragaman pilihan politik, dan ini menguntungkan semua partai. Misalnya ada narasi bahwa putusan MK itu menguntungkan PDIP di Jakarta. Betul, karena PDIP jadi bisa mengusung sendiri. Tapi bukan hanya PDIP, PKS juga bisa, Golkar bisa, Partai Amanat Nasional bisa, dan seterusnya. Di Banten, Golkar jadi bisa mengusung kader terbaiknya kalau mau, misalnya Ibu Airin Rahmidiani begitu ya. Jadi dalam konteks open legal policy, kita harus kembalikan kepada koridor. Ketika Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan, putusan MK itu adalah final dan mengikat. Dia berlaku serta-merta dan mengikat semua pihak atau erga omnes. Jadi kita memang dituntut untuk patuh berkonstitusi. Sama seperti partai-partai meminta kita patuh berkonstitusi mengikuti putusan 90. Jadi dalam hal ini, kalau saya lihat ya, kalau mengikuti ini kerangka waktu nih, ini kita sudah di bulan Agustus, sedangkan pendaftaran calon 27 sampai 29 Agustus. Jadi lebih baik fokus kepada perubahan pada aspek teknis yaitu administratif melalui peraturan KPU, tidak usah melalui undang-undang. Nanti selesai pilkada, baru evaluasi, benahi undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada, dan kami merekomendasikan pengaturan pemilu dan pilkada itu dilakukan dalam satu naskah saja, yaitu undang-undang tentang pemilihan umum, karena rezim pilkada dan pemilu adalah sama begitu. Jadi tidak sekarang nih, supaya tidak blunder dan menimbulkan kecurigaan yang bisa destruktif dan juga kontraproduktif bagi persiapan penyelenggaraan pilkada kita, Mas Juno. Ya Mbak Titi, terakhir untuk saat ini berarti pandangan Anda adanya penolakan terhadap gugatan yang ada oleh putusan MK ini terkait dengan ambang batas dan juga syarat batas usia ini sangat baik bagi demokrasi, dan apa saja poin penting agar terjadinya dalam proses pilkada ke depan ini tidak menimbulkan polemik yang berkelanjutan di masyarakat? Ya, tentu saja soal keberlakuan. Putusan MK ini sangat terang benderang, itu berlakunya untuk 2024. Karena kalau dia ingin menunda, itu dia sebutkan dengan spesifik di dalam amar putusan. Contohnya di putusan soal ambang batas parlemen yang kami mohonkan dari Perludem, itu kan disebut oleh MK diberlakukan 2029 dan pemilu-pemilu berikutnya. Karena putusan MK serta merta berlaku, final dan mengikat, maka ketika diketok palu saat itu juga dia berlaku. Jadi kalau ada yang mengatakan itu bisa diberlakukan di 2029, itulah yang memperkeruh suasana. Jadi
yang kita harus ikuti adalah konsistensi. Kalau putusan 90 yang diketok 3 hari sebelum pendaftaran calon, itu semua diminta untuk patuh. Apalagi putusan ini yang menyasar inklusivitas pencalonan dari semua partai politik semua diuntungkan, mungkin di satu daerah dia merasa rugi, tapi di daerah lain 37 pilkada gubernur, 508 pilkada kabupaten kota, semua pasti akan mendapatkan untungnya. Dan supaya tidak kemudian ekses kecurigaan, spekulasi itu berlanjut, sebaiknya revisi Undang-Undang Pilkada ini dihentikan saja. Jadi kita fokus pada tindak lanjut putusan MK melalui perubahan peraturan KPU dan perubahan Undang-Undang Pemilu dan Pilkada itu setelah rampung Pilkada, sehingga kita holistik, sempurna, dan menyeluruh di dalam melakukan perbaikan pengaturan Pilkada dan Pemilu kita, Mas Juno. Baik, kita harapkan bagaimana proses nanti di DPR juga turut mengikuti apa yang menjadi putusan MK dan menghormati bahwa putusan MK adalah final dan mengikat. Terima kasih Mbak Titi Anggreni, dosen pengajar hukum kepemiluan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, telah berbagi bersama kami di Kompas Siang. Sesaat lagi, Saudara, Musyawarah Nasional Partai Golkar resmi menetapkan Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum baru. Bahlil yang maju sebagai calon tunggal Ketua Umum rencananya akan dilantik malam ini.